Hidup itu seperti roda yang berputar, kadang kita di atas dan juga kadang kita di bawah. Jadi jangan lupa untuk terus bersyukur. Aku seorang content creator dan juga entrepreneur. It's me, Listia Magdalena. Nama asli aku Listia Magdalena dan aku dipanggil Pau Pau karena awal bikin video YouTube dan dikatain katanya pipinya mirip bakpao, jadi akhirnya semenjak itu aku dipanggil sebagai Pau Pau gitu. Karena pipi aku yang kayak bakpao. Jadi aku 3 bersaudara dan aku anak pertama. Yang kedua itu cowok dan yang kedua cewek. Yang cowok itu sebenarnya aku baru deket itu belakangan ini karena waktu kita kecil kita sempat terpisah karena keluarga belum sanggup waktu itu ya, karena papa kerjanya juga pindah-pindah, susah untuk bawa 2 anak. Jadi waktu itu adik aku yang cowok sempat dirawat oleh kakak papa aku, jadi kita ada jarak lah di sana gitu. Dan untuk adik aku yang cewek pastinya aku sempat deket, tapi semenjak kuliah akhirnya kita jauh ya di sana, dan di situ jujur aku berasa kurang fulfill peran aku sebagai kakak untuk dia. Tapi kemarin akhirnya kita mulai deket lagi, terus akhirnya kita bisa sharing lagi, mungkin karena udah sama-sama semakin dewasa sih gitu. Sebagai kakak pasti ada sisi apa ya, otoriter dikit kali ya, kayak pengen banget gitu kayak kasih tahu adek, apalagi adek cewek yang paling kecil, lu jangan kayak gini gitu kan. Cuman kadang hal seperti itu bikin kita jadi ada jarak ya, jadi dia kurang bisa cerita semuanya ke aku gitu. Semenjak itu aku belajar untuk lebih menjadi teman dibandingkan sebagai seseorang yang selalu menjudge adik aku sendiri gitu sih. Orang tua aku jujur cukup keras, kayak apalagi mama aku zaman waktu aku masih kecil, ketika aku melakukan kesalahan kecil pun, even misalnya aku nggak disuruh tidur jam 10, terus udah gitu aku bandel gitu kan, dia bisa yang main tangan, bisa sampai pukul aku pakai rotan, raket nyamuk juga kayak gitu kan. Terus dari situ mungkin jadi karakter aku jadi keras juga, dan aku selama diomelin itu tuh aku nggak pernah yang namanya nangis, aku malah semakin melotot, semakin nantangin. Jadi orang tuh mungkin makin sebel kalian ya anak gitu, kok bukannya kayak nangis, bukannya minta maaf, tapi malah makin marah gitu kan. Tapi ya memang itulah aku gitu tuh. Terus abis itu setelah dia malah minta maaf, aku baru nangis ngejer kayak gitu. Jadi itu bikin aku mungkin ada defense mechanism yang aku punya gitu dari kecil itu. Kalau papaku sendiri tuh sebenarnya seorang sosok yang lembut, kebalikannya dari mamaku. Dan dia tuh lebih apa ya, bahkan dia tuh sangat anti main tangan. Tapi kalau dia sekali marah, kata-katanya itu yang nyakitin, yang sampai aku tuh nggak bisa lupa selama bertahun-tahun gitu loh. Tapi ya puji Tuhan aku bersyukur, walaupun mungkin keluarga aku nggak perfect, mereka bukan orang tua yang perfect, tapi bisa membentuk aku sampai kayak aku yang sekarang. Kita dari umur sampai 20-an nggak akan sadar untuk, maksudnya, dan mungkin nggak berani ya untuk open heart to heart ke mereka. Tapi setelah menuju 30 dan kita udah tahu dunianya, maksudnya teman-teman aku yang udah punya anak, gimana rasanya mereka punya anak dan gimana perjuangan mereka sebagai orang tua, aku mulai makin sadar di sana bahwa menjadi orang tua tuh nggak gampang gitu. Dan ketika kayak sekarang nih gitu kan, butuh nasihat untuk hidup, butuh nasihat untuk kerjaan. Akhirnya disitulah aku mulai heart to heart sama papa aku gitu. Aku minta nasihat sama papa aku dibandingkan minta nasihat sama teman-teman yang masih seumuran. Menurut aku lebih bijaksana kalau kita minta nasihat sama orang tua yang punya pengalaman lebih banyak gitu sih. Kebahagiaan anak itu banyak yang bilang mungkin ada kewajiban orang tua, tapi kalau menurut aku sendiri sih bukan suatu kewajiban orang tua ya. Kita nggak bisa membebankan semuanya ke orang tua kita. Dimanapun juga mereka manusia dan nggak sempurna gitu loh. Jadi pasti ada peran mereka yang berpengaruh ke kita.
mungkin dari secara sakit hati ataupun trauma dan segala macamnya gitu kan. Tapi sebagai pribadi pun harus berkembang dan gimana kita bisa absorb apa yang positif dari orang tua, dari lingkungan, dari mentor. Maksudnya banyak hal lain yang bisa kita ambil selain dari orang tua gitu. Jadi dibandingkan kita menyalahkan background orang tua atau keluarga kita, ya sebaiknya kita menjadi orang yang lebih baik untuk anak-anak kita nanti gitu sih. Kalau yang aku belajar dari orang tua aku itu sabar. Gimana kita bisa sabar gitu menghadapi masalah gitu kan. Gimana kita bisa ke anak-anak tuh merangkul kayak gitu. Walaupun yang tadi aku ceritain mama aku sempat waktu aku kecil kayak cukup kasar dan strict, tegas gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu ketika aku udah makin dewasa dia malah semakin lembut kayak gitu sih. Aku jujur belajar banyak kayak dari papa aku gitu kan. Gimana dia treat orang, gimana sopan santun, itu semua juga aku belajar dari mereka sih. Kalau aku sendiri mungkin sifat turunan aku lebih dari papa sih. Gimana kayak maksudnya ke teman, karena papa orangnya kan friendly banget ke semuanya kan gitu. Jadi aku pun nurunin dari sana gitu. Terus gimana kayak treat teman-teman, rekan kerja gitu, semua aku belajar dari papa sih. Soalnya kalau mama lebih ke ibu rumah tangga gitu. Kalau core memories yang seneng itu adalah pas yang jalan-jalan itu sih, traveling, karena kita di mobil bareng-bareng nggak bisa kemana-mana ya. Jadi mau nggak mau kita di sana terus tuh. Terus di situ kita denger lagu bareng-bareng, terus gitu nyanyi. Aku berasa seperti petualangan ya, karena kan naik mobil gitu kan. Terus udah gitu pernah suatu waktu lagi ke taman safari juga lagi jalan, tiba-tiba ada macan yang garuk mobil. Di situ kayak mungkin buat orang serem ya, tapi buat aku itu pengalaman yang seru banget. Terus udah gitu juga waktu kecil sempet waktu aku tinggal di Ambon, papa aku lagi jemput aku sekolah. Terus udah gitu papa aku bawa segepok duit cash dari bank gitu, nggak tahu ada berapa karena kan papa entrepreneur waktu itu kan. Nah terus udah gitu kita diikutin sama copet, ada dua motor ngikutin. Abis itu di sana kita akhirnya si papa balap. Abis itu sampai ke depan kantor aku, langsung dia teleponin karyawannya yang lain, suruh keluar, semuanya langsung akhirnya ngepung itu dua motor, digebukin. Terus akhirnya ya di situ sih pengalaman seru buat aku. Aku nggak tahu ya ini termasuk broken home atau enggak, tapi dari kecil tuh papa mama aku sering banget berantem. Dan kalau mereka berantem tuh sampai yang kayak lempar-lemparan kayak gitu, pokoknya teriak-teriakan kayak gitu. Tapi aku nggak pernah, saat itu aku nggak pernah sedih, nggak pernah nangis. Buat aku tuh itu hal yang biasa. Bahkan sampai aku pernah kepikiran ya udahlah mendingan pisah aja biar mereka bisa bahagia masing-masing gitu kan. Tapi ada satu waktu sahabat aku, teman baik aku lagi main ke rumah. Terus orang tua aku lagi berantem gede. Pas udah mereka lagi berantem, tiba-tiba mungkin karena dia dari keluarga yang baik-baik ya, dia kaget dan dia yang nangis gitu. Saat dia nangis, terus aku malah ketawa-ketawa, udahlah udah biasa gitu. Tapi dia nangis gitu kan, nangis gitu. Terus udah gitu dia peluk aku. Habis dia peluk aku baru deh lepas semuanya. Jadi kayak langsung nangis ngejar. Jadi mungkin di luar kelihatannya kayak strong, cuman maksudnya kayak deep down aku merindukan orang tua yang harmonis gitu sih. Kebetulan sih adik aku yang cewek juga karena kita terpisah jarak umur cukup jauh, jadi untuk hal-hal seperti itu mungkin dia enggan untuk bertanya juga gitu sih. Jadi kita semua saling menutupi, kita jarang ngomongin soal orang tua, tapi paling kayak cuman yang kita bilang adalah yang penting apapun pilihan papa dan mama, yang penting mereka happy gitu sih. Lahirnya di Pontianak, di Batu Ampar. Terus abis itu aku langsung pindah ke Samarinda karena papa aku kerjaannya lumayan pindah-pindah saat itu. Di Samarinda 4 tahun ya kurang lebih. Umur 1 tahun aku pindah ke Ambon. Actually aku suka banget sama Ambon, dari makanannya gitu, pantainya, semuanya, orang-orangnya juga baik-baik banget. Tinggal di Ambon sampai umur, aku lupa umur berapa, tapi tahun 98 karena kerusuhan itu
akhirnya aku pindah ke Jakarta. Setelah aku udah dipindahkan ke Jakarta di tahun 98, Papa masih harus balik ke Ambon lagi karena harus ambil berkas-berkas yang penting kayak dokumen kayak gitu. Terus tapi pas Papa balik ke Jakarta, dia ambil yang penting-penting, sehari kemudian rumahku udah dibakar semua. Ya untungnya karena ada orang Ambon yang temenin Papa itu, jadi Papa masih bisa selamat lah. Karena sempat hampir dicegat juga gitu loh. Sempat dicegat kayak ini, cuman dia yang turun tangan ngelindungin gitu, akhirnya bisa bebas. Habis itu Papa langsung terbang lagi ke Jakarta. Dari situ kita udah nggak pernah balik lagi ke Ambon. Karena aku merantau dari kecil, sering pindah-pindah sekolah, jadi memang agak susah sih untuk beradaptasi pas di awal-awal. Apalagi masih kecil ya, jadi cukup kaget gitu ketemu orang-orang baru, guru-guru baru yang maksudnya karakternya juga beda-beda gitu kan. Tapi untung aja aku ketemu yang mereka yang ramah-ramah lah, cukup baik gitu. Tapi ya tips ya kalau untuk kalian yang sering-sering pindah sekolah gitu ya, pertama mendingan diem-diem dulu aja, baca situasi, jangan terlalu kelihatan menonjol. Biar kalau misalnya kita terlalu menonjol, kadang nanti malah disebelin sama kakak kelas gitu kan. Terus dari situ juga yang penting ramah, terus gimana kita sopan satu sama lain, terus gitu ke guru juga sopan, pasti mereka juga akan welcome lah, apalagi kita anak baru gitu, mereka juga pasti ngerti sih. Aku lebih fokus ke activity dibandingkan ke edukasi. Jadi aku orangnya agak bosen ya kalau misalnya belajar. Cuman karena banyak teman-teman, jadi kadang ya dapat contekan untuk hal-hal yang akademis. Tapi kalau untuk aktivitasnya sendiri, aku tuh lebih yang per tahun sih aku ganti. Jadi misalnya kayak satu SMA aku ambil 2-3 ekskul, nanti nextnya aku ganti lagi. Aku nggak yang always sih, waktunya masih bisa keatur sih dengan baik sih. Kalau waktu di sekolah, pandangan teman-teman aku ke aku mungkin tomboy, terus udah gitu juga nggak ada takutnya, terus sok kuat, sok hero. Terus kayak waktu itu juga ada satu cerita ya kan, dimana teman baik aku sendiri cewek punya mantan. Terus dari gitu setelah mereka putus, mungkin mantannya ini masih sebel kali ya, masih memendam rasa sakit hati. Jadi saat itu lagi dibagiin tuh kertas ulangan teman aku diambil langsung sama mantannya itu. Terus karena aku sok berani dan sok pahlawannya, dan mungkin karena aku Taurus juga kali ya, jadi kayak temen banget, buat aku temen tuh nomor 1 gitu saat itu. Jadi pas diambil kertas ulangannya aku langsung, itu depan sekolah tuh, lagi rame-rame kan, lagi banyak orang pulang sekolah gitu kan, terus gitu aku langsung marah-marah ke dia, sini balikin lo kertas ulangan temen gue lo gitu kan. Terus gitu dia nggak mau ngasih kan, kayak bacot-bacot gitu kan. Terus akhirnya dirobek di depan gue. Wah, gue makin ngamuk, tanpa sadar gue tampar dia di depan semua teman-temannya, dan pastinya kan dia kan geng anak keren gitu kan, malu dong di depan teman-temannya yang cowok kan. Terus udah gitu dia langsung yang mau nonjok gue gitu loh. Terus gue makin nantangin lagi, sini lo nonjok gue gitu kan, ayo sini, mau berantem kan. Terus udah gitu akhirnya untungnya dia ditahan sama teman-temannya, kalau enggak mungkin gue udah bonyok kali. Terus udah gitu akhirnya udah. Tapi semenjak itu aku jadi kayak malah aku yang dikucilkan sama geng-geng itu. Terus udah gitu juga dikatain perek lah, apa segala macem, tiap kali lewat ketemu dikata-katain gitu sih. Waktu pas kita lagi mau Christmas ya, mau Natalan gitu kan, mungkin konsepnya kan sama ya sama kita pas lagi Lebaran mau maaf-maafan gitu kan. Pas Christmas itu saatnya aku dimana aku mencoba untuk minta maaf duluan lah. Aku kirimin kartu Natal gitu, Merry Christmas, terus aku tulis sorry ya buat yang ini gitu, terus aku taruh di kotak pensilnya mereka.
Terus akhirnya mereka baca apa segala macam, akhirnya di sana kita temenan lagi dan ya semua all good sih. Ya itu awal-awal aku pindah. Jadi awal-awal aku pindah ke SMP ya. Pas SMP aku masuk ke Kalam Kudus, di situ kan temen-temennya masih baru ya. Terus aku belum punya temen yang deket lah istilahnya. Terus akhirnya aku ngelihat beberapa cewek-cewek yang menurut aku cocok dan oke. Terus di situ aku kirimin surat juga, aku tulis mau nggak jadi sahabat gue. Di situ akhirnya ya untungnya ya mereka mau ya. Kalau nggak ditolak udah kayak surat cinta gue ditolak gitu kan. Ya di situ akhirnya kita bentuk geng sendiri, tapi lebih yang kayak minoritas sih enggak, middle lah, grup-grup middle gitu. Waktu itu aku kan ikut ini ya, ikut pelayanan gereja juga. Jadi di sekolah aku memang ada gereja yang memang kita harus hadir setiap hari Rabu. Di situ juga kita ada pelayanan. Di situ aku ada adore satu kakak kelas yang menurut aku tuh ganteng banget, manis banget, baik banget, senyumnya manis banget gitu kan. Terus jago main musik, semua alat musik juga dia bisa gitu kan. Akhirnya aku memendam rasa suka. Terus waktu itu inget banget pas mau deket-deket UTS, aku kayak udah pengen ungkapin perasaan tuh. Tahu-tahu teman baik aku bilang, lo tau gak sih kalau misalnya dia tuh baru jadian loh, baru-baru banget nih jadian nih gitu kan. Terus akhirnya pas sebelum masuk UTS gue langsung kayak nangis di balkon, nangis ngejar, gue langsung udah lupa semua yang namanya mau UTS gitu, gue udah lupa. Ya ternyata memang dia sama pacarnya ini sampai merit juga gitu. Jadi ya memang mungkin gak jodoh aja. Kalau pacaran sih ada lah ya pacaran, tapi berawal dari koko-koko angkat ya. Berawal dari koko angkat, terus udah gitu akhirnya kita pacaran, tapi cuman jalan sebulan 2 bulan aku berasa kayak ketika maksudnya di pegangan gitu kan, kayak berasa aneh gitu, aku nggak nyaman gitu. Akhirnya aku bilang kayaknya nggak bisa deh, aku udah anggap lu kayak koko gue aja gitu. Sebenarnya kalau boleh jujur, pas masuk ke kuliah aku lebih pengen pilihnya perhotelan sih, karena kan pikirnya kayak nggak belajar terlalu banyak gitu kan, terus kayak main-main, terus kayak melayani, dan gue memang suka untuk melayani gitu kan. Tapi Bapak kurang setuju kalau aku ambil perhotelan. Akhirnya dengar-dengar yaudah aku tuh nggak suka belajar. Karena aku nggak suka belajar, kakaknya mantan aku nih bilang, udah lu arsitek aja, nggak mau nanti hitung-hitungan. Nggak ada hitung-hitungan, orang pakai kalkulator apa segala macem, nggak ada. Tapi gue nggak bisa gambar. Nggak gambar, itu nanti pakai tracing doang kok, pakai kertas kalkir tracing, masa gitu kan. Iya, kerjaan lu cuma gambar doang sama lihat foto. Oh ya udah, gue langsung sign in, masuk dong di UPH. Pas masuk di UPH, buset, ternyata jadi arsitek tuh berat banget. Begadang terus, bikin maket, terus udah gitu yang namanya dosen kalau di arsitek, maksudnya bukan cuma arsitek kali ya, desain interior, sesuatu yang berbau kreatif itu nggak ada ukurannya ya. Jadi selama dosennya suka sama lu, diterima desain lu. Tapi kalau misalnya lu rese atau apa, mau bagus kayak gimana juga kadang kan masih yang kayak ulang gitu, dan segampang maksudnya lu ulang gitu. Kita bikin maket seminggu, disuruh ngulang dikasih waktu cuma sehari 2 hari. Akhirnya gue begadang lagi di kampus, tidurnya di kampus. Tapi untungnya kita di arsitek itu lebih dibangun mental sih. Jadi awal mulanya Last Day Production kebentuk tuh kan abis Guntur kuliah di Singapura, abis dia menyerah di arsitek tuh, dia pindah ke Singapura. Kalau di Singapura itu kan ambil bisnis cuman 2 tahunan lebih ya kalau nggak salah ya. Habis itu dia langsung for good ke Jakarta. Di situ akhirnya kita ketemu. Oh awalnya ini aku nitip jualan make up dulu, jualan make up gitu kan.
Terus buka-buka PO online shop kayak gitu. Akhirnya dia bawa pulang, di situ akhirnya kita kontekan lagi tuh, lumayan intens. Habis kontekan intens, ya udah akhirnya kita cukup deket, sering kayak ngafe bareng. Nah di situ tuh dia bilang dia pengen bikin channel YouTube, video iseng-iseng bareng teman-teman. Ya udah aku saat itu cuma nemenin dia aja tuh, nge-script, bikin video. Tapi tiap kali nge-script tuh palanya pusing banget, dia tuh sampai jambak-jambak rambutnya gitu. Terus gue bilang, lu ngapain sih gitu kan? Ya ini gue pusing banget nih nulis script. Terus akhirnya yaudah sini deh, gue coba, gue bantuin kan. Jadi gue coba dalam kayak 10 menit ini langsung jadi gitu kan, full. Dan dia pas dia baca dia suka banget, dia bilang yaudah mulai sekarang lo yang tulis script ya gitu. Ya udah bolehlah kalau tulis script gitu kan. Terus habis itu pas acting, lu juga dong, ayo dong acting dong. Awal video pertama gue nggak mau, pas video kedua ayolah bantulah gitu. Nggak mau, malu gitu kan gue bilang. Terus akhirnya dipaksa-paksa, cuman mungkin karena udah lumayan demen kali, ya udahlah bantu dikit. Terus akhirnya malah enjoy di sana gitu sih. Itu awal mula terbentuk sih. Terus juga dia karena dia di Singapura waktu itu, Singapura kan udah cukup terkenal untuk YouTube, udah lebih maju lah ya dibandingkan Indonesia. Waktu dulu Indonesia tuh cuma ada Raditya Dika, Skinny Indonesian, terus Sasha Stevenson, Cameo, itu 4 itu ya yang aku inget. Terus udah gitu dari Singapura kan udah terkenal Wah Banana, The Mingting, Genie Boy, pokoknya banyak lah, Wong Fu juga salah satunya. Ya udah akhirnya dia pengen bikin juga gitu di Indo. Ya udah awalnya sih sebenarnya nggak mau bikin serius-serius banget ya. Awal videonya LDP sendiri aja tuh dia bermaksud untuk menyindir temen-temennya gitu kan. Sampai namanya aja tuh dibikin agak mirip lah gitu. Pas dibikin agak mirip, temen yang itu cukup merasa dan tersinggung, akhirnya dia dimusuhin sama temen-temennya gitu di sana. Waktu itu tim kita memang masih kecil banget, apalagi YouTube untuk Indonesia itu masih dipandang sebelah mata ya kayaknya selain Radit ya. Jadi dan kita juga, aku waktu itu masih kuliah tugas akhir, dia udah lulus, aku tugas akhir. Terus udah gitu kita nggak ada duit, jadi kamera pinjam saudaranya Guntur, itu sama tripod aja kita lem pakai Solatip. Terus udah gitu sound kita masih pakai HP, rekam pakai HP kayak gitu kan. Pokoknya semua kita produksi sendiri dari nol sampai jadi. Guntur yang ngurus editing, aku yang ngurus script, direct, dan juga produce lah, ngumpulin tim, ngumpulin yang acting, aku kontekin satu-satu, konsumsi semuanya tuh bener-bener berdua doang kayak gitu sih. Struggle di LDP yang maksudnya behindnya ya, karena kita semua temenan gitu kan, jadi kayak ada sense of egoisnya masing-masing lah gitu. Jadi agak kurang profesional di sana kadang gitu loh. Jadi semuanya masih pengen, egonya lebih tinggi lah, istilah seperti itu. Untuk ngatur itunya agak sulit. Terus udah gitu semua juga pengen ada nama sendiri-sendiri juga, seperti itu sih. Itu yang agak sulit. Terus sama karena aku sama Guntur juga ada hubungan perasaan juga, jadi untuk waktu saat itu kita banyak cekcok di sana juga gitu, antara kerjaan sulit banget untuk profesional saat itu gitu. Jadi banyak campur aduk sama perasaan juga sih, lebih ke sana. Terus dari sisi yang tadi aku cerita juga, waktu awal-awal mulai temen pada ngeledekin ya, kayak sok keren banget sih, apa sih ini video apaan sih kayak gitu kan. Terus udah gitu dari sisi orang tua, gue kuliah arsitek, yang satu kuliah bisnis jauh-jauh ke Singapura, balik-balik kok bikin video-video nggak jelas gitu kan, lebih yang ke sana sih. Terus tapi kayak karena kita enjoy untuk bikin itu, yang paling penting enjoy sih. Jadi akhirnya ya semua problem seperti itu cuma sebagai bumbu aja sih buat kita. Awalnya jujur cukup sulit ya, kita nggak bisa bohongin lah. Pasti ada bentrok, maksudnya ketika kita masih kerja, gue juga cari pasangan baru, dia cari pasangan baru gitu kan, pasti masih ada clash.
ada apa namanya berantem kayak masalah yang nggak perlu dimasalahin kita masalahin, sosok kayak kok lu sibuk sih gitu, padahal misalnya dia lagi ngedate, gue lagi ngedate kayak gitu, masing-masing kayak gitu kan. Tapi ya kita tahu lah, maksudnya kita berdua itu sayang LDP itu tuh udah kayak our baby sih. Jadi despite semua konflik yang kita udah lewatin, maksudnya kita nggak lupa bahwa maksudnya ini tuh udah jadi family-nya kita sendiri gitu, yang memang kita harus growing together, dan gua nggak akan bisa tanpa Guntur dan sebaliknya gitu loh. Jadi kita udah accept itu dan kita juga saling terbuka, kita ngomongin juga ya kita nggak boleh begini gitu, kayak apa boundariesnya yang harus kita jaga, terus gimana kita saling respect satu sama lain, dan kita udah cukup dewasa untuk bisa profesional dan maksudnya tahu lah apa namanya kantong nasinya kita juga di situ gitu loh. Jadi LDP is bigger than that gitu sih. Aku memang sempat dekat sama Mamun pas waktu itu ya kan, dan di situ karena Mamun juga salah satu talent utamanya di LDP, memang sempat ada konflik antara Guntur sama Mamun. Aku berasa di LDP itu tuh bukan cuman kerjaan, bukan cuman duit, tapi udah kayak family juga gitu loh. Jadi pas kita growing apart, ada hal yang berasa kosong gitu jadinya. Cepet banget, pokoknya semua very fast deh, kayak udah sampai nggak inget lagi tusukan pertama tuh di mana gitu, karena saking cepetnya gitu. Salah satunya kan ada di sini gede,